Nah, perkenalkan juga nama saya Mary Oke, Miska. baik. Langsung aja Kak Ya. pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana sih Kakak bisa terjun ke dunia perfilman? Terus dari aktris seperti Kakak yang dari aktris terus jadi sutradara, itu perjalanannya gimana Kak? Apalagi kan mungkin agak jauh juga nih aktris mau jadi sutradara gitu. Oke, perjalanan pertama karena memang saya suka dengan film, suka nonton film, kemudian suka ngebedah film, suka meresensi film gitu awalnya. Terus menemukan kelompok yang suka film pada zaman itu tuh sedikit. Jadi saya mencari beberapa teman yang interestnya sama. Kemudian karena saya nggak sekolah film, jadi waktu itu mungkin banyak orang tua yang menganggap bahwa film tuh mau kayak kerjanya, jam kerjanya, kemudian pendapatannya gimana gitu, mungkin nggak banyak gitu yang paham. Sampai akhirnya eh, saya mencari sendiri gitu teman-teman, kemudian jadwal workshop, misalnya director, sutradara siapa bikin workshop di mana itu saya ikut kejar gitu. Zaman dulu belum ada source-nya kayak YouTube atau Google, itu masih belum Tahun tahu berapa lah. itu Kak kira-kira? Itu tahun sekitar 2000-an. Oh, tahun 2000-an. Jadi belum banyak source-nya gitu, buku-buku dan film-film juga kita harus cari sendiri gitu. Kemudian ketika tahun 2000 awal saya mulai dengan main film. Nah, ketemulah teman-teman di belakang layar, kemudian menjadi teman dan sahabat dan punya interest yang sama. Kemudian bertukar informasi dan akhirnya memang setelah pencarian yang lama, oh ya saya tertariknya memang di belakang layar gitu. Sama di kreatif ya, misalnya produksi, kemudian penulisan, kemudian juga directing, hal yang membuat saya punya tantangan gitu ketika mengerjakannya ketimbang hanya berakting di depan layar. Berakting juga tantangan, cuma mungkin kesempatan untuk buka seperti saya ini kan saat itu kurang diminati gitu, artinya banyak yang justru fisiknya Indo, putih, kemudian bukan berkulit gelap seperti saya gitu. Atau blasteran gitu maksudnya. Iya, jadi pilihannya tidak banyak, hanya karakter tertentu aja. Jadi buat saya lebih leluasa ketika menjalankan profesi di belakang layar. Terus ada nggak sih tantangan besar menjadi sutradara perempuan Kak? Tantangan pasti ada, hanya bagaimana kita meminimalisasi tantangan tersebut. Misalnya nggak gampang loh menjadi leader perempuan, kemudian membawahi banyak kru HOD yang laki-laki misalnya. Kadang-kadang ada tuh yang cuma ngetes doang. Nah, mental itu diuji banget, kemudian sikap diuji banget. Ketika kita punya konsep A, kita harus bisa menjelaskan kepada HOD-nya gitu, maunya seperti apa, kemudian caranya bagaimana. Kadang-kadang di skenario tertulis gitu, kemudian ketika memvisualkannya bagaimana, karena kan ada tim nih, ada sinematografer, ada artistik, ada tim yang lain gitu kan, harus bisa menjelaskan konsep yang kita inginkan gitu, karena sebagai director pasti kan kita menjadi leader dari semuanya. Terus gimana sih awal-awal tuh menjadi sutradara perempuan gitu Kak? Ya kalau misalnya ditanya awal-awal gugup atau misalnya Apa pendapat masyarakat, apalagi waktu itu pas tahun 2000-an saya juga lihat ya agak kurang jarang ya sutradara perempuan ya. Kalau saya tidak begitu memperdulikan pendapat di masyarakat gitu, karena prinsipnya adalah saya mengerjakan yang saya suka, dan ketika saya mengerjakan yang saya suka itu adrenalin itu kayak rush, kemudian banyak dapat ilmu-ilmu baru, misalnya dari cerita, dari riset, kemudian teman-teman, kemudian lagi hal-hal yang berhubungan dengan lokasi yang saya belum pernah misalnya, itu menambah gitu kan, menambah hal-hal
baru buat saya gitu, ilmu baru. Terus ketika kita riset, kita ke daerah tertentu yang misalnya budayanya, kemudian makanannya, itu pun jadi hal baru buat nggak bisa diukur dengan uang, tapi pengalaman, kemudian relasi, kemudian networking itu penting. Ini bagaimana tuh prospek sutradara perempuan ke depannya gitu, Kak? Buat saya di Indonesia ya, itu lumayan baik perkembangannya dibanding negara lain. Contoh untuk Asia aja, untuk Asia itu coba di Malaysia atau di Singapura atau di Hong Kong, itu jarang sekali sutradara perempuan. Tapi di Indonesia ini banyak dan nggak ada isu-isu yang negatif gitu. Artinya mereka punya keinginan, mereka punya konsep, mereka punya sikap, mereka tahu apa yang mereka mau, mereka bikin. Artinya jumlah sutradara perempuan di Indonesia itu jauh lebih banyak, lebih berkembang, bermacam-macam gitu. Ada yang di horor, ada yang di drama, ada yang di film anak-anak misalnya. Jadi buat saya Indonesia itu satu negara yang nggak ada kesetaraan dalam hal profesi director itu cukup baik ya. Baik gitu. Bahkan di Amerika aja jarang. Googling director perempuan di Amerika itu jarang banget. Apalagi yang mainstream jarang ditemukan. Betul. Kesempatannya itu kita lebih banyak. Terus bagaimana sih masyarakat kita tuh dapat tertarik untuk masuk ke industri perfilman, apalagi untuk perempuan, dan supaya semakin banyak juga orang tertarik juga untuk nonton film karya perempuan sendiri gitu. Nah, kalau ini kan masalah menyadarkan gitu. Kadang-kadang di Indonesia itu yang dipromosikan hanya pemain filmnya, tapi sangat jarang si pembuat yang dimunculkan. Kalau kakak gimana sih membuat regulasi atau peraturan gitu untuk meminimalisir atau mencegah adanya kekerasan seksual yang terjadi di setiap produksi gitu loh? Saya terutama karena saya punya PH sendiri, saya concern banget di dua hal: kekerasan, baik itu pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan narkoba. Jadi saya concern banget untuk siapapun yang bekerja di sini, kita menerapkan itu sejak dari kurang lebih 5-7 tahun yang lalu. Dalam kontrak itu tertulis. Jadi setiap yang mau produksi di sini harus ada menandatangani kontrak itu? Menandatangani, dalam kontrak itu ada pasal dan mereka wajib baca. Sanksinya adalah jika ketahuan langsung dipecat. Kalau misalnya narkoba misalnya ketahuan, ada barang bukti atau segala macam gitu. Dan terjadinya kekerasan, pelecehan juga itu kalau sudah terbukti itu langsung blacklist. Terus seberapa pentingnya sih untuk menyuarakan suara perempuan lewat film itu, Kak? Sangat penting, karena kalau bukan perempuan siapa lagi? Artinya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu kan kita melihatnya dari banyak sisi gitu. Karena genrenya laki-laki perempuan, maksudnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pasti perspektifnya berbeda gitu. Ketika satu kasus, satu masalah, misalnya soal perkawinan, sisi laki-laki pasti akan mengangkat dari sudut pandang mereka, tapi perempuan juga punya sudut pandang yang berbeda yang mungkin pihak laki-laki belum tentu sepaham misalnya. Nah, alangkah menariknya kalau sama-sama punya perspektif yang berbeda kemudian ditonton oleh semuanya gitu. Artinya